Oke, untuk contoh pertama ya, tuliskan program yang menerima masukan sebuah integer. Misalnya, integernya itu adalah n gitu ya, dan menuliskan angka yang seperti tadi gitu ya, 1, 2, 3 sampai dengan n, dan nanti ujungnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan n gitu ya. Asumsinya n harus lebih besar dari 0. Nah, asumsi ini yang harus kita kasih tahu juga di programnya ya, bahwa kamu kalau misalnya mau minta orang masukin angka yang kalian inginkan, itu kalian bisa kasih di komentarnya. Jadi contohnya seperti tadi, kalau n-nya itu adalah 1 gitu ya, jadi inputnya cuma satu angka nih, n-nya 1, dia akan tampilin layarnya 1 sama 1, karena 1 nggak ditambahin apa-apa gitu ya, 1 aja. Lalu kalau kalian taruhnya 5, artinya dia 1, 2, 3, 4, 5, jumlahnya berapa adalah 15, kayak tadi. Lalu kalau 10, seperti tadi, dia akan nulis 1 sampai dengan 10, lalu jumlahnya adalah 55. Jadi ini output yang diharapkan. Oke? Nah, kalau kita bikin program berdasarkan bilangan pencacah atau for gitu ya, kita pakai for. Nah, pengulangan ini dilakukan berdasarkan sebuah range yang tadi saya sempat sebutkan gitu ya. Range itu kayak satu apa ya? Satu bilangan, satu interval lah kira-kira ya, atau range sih sebenarnya, bukan interval. Range gitu ya, harga suatu variabel pencacah gitu. Misalnya dia itu I gitu ya. Nanti kita belajar ya I atau apapun itu, nanti kita akan belajar. Nah, range harga pencacah yang diproses adalah dari H minimum sampai H maksimum, kira-kira seperti itu ya. Jadi minimumnya berapa, maksimumnya berapa gitu. Jadi kita mulai dari angka berapa, kita selesai di angka berapa. Itu adalah H minimum dan H maksimum. H itu harga lah maksudnya ya. Pencacah ini dia harus merupakan variabel dengan tipe yang terdefinisi dari suksesor dan predesesornya. Misalnya dia integer gitu ya. Nanti kita akan lihat, dan aksi yang akan dilakukan selama nilai pencacah masih ada dalam range yang ditentukan. Jadi dia akan melakukan itu selama dia itu tuh masuk dari range for yang kalian inginkan. Ini mungkin agak-agak buat kalian kedengarannya masih gibberish lah ya, masih kayak, Bu Gaby ngomong apa sih gitu. Tapi nanti saat udah ada flowchart-nya, saat udah ada pseudocode-nya, ini akan lebih masuk akal ya. Jadi kalian, makanya saya encourage banget kalian untuk muter-muter ya, looping modul yang pengulangan ini gitu. Karena kalau nggak diulang nanti kalian takutnya nggak ngerti. Dan yang terakhir adalah harga pencacahnya ini ada increment-nya gitu. Increment tuh artinya ada kayak kenaikan lah kira-kira ya kayak gitu. Setiap kali aksi selesai dilakukan. Jadi misalnya kalian bilang 1 sampai 10 gitu nih ya, diulang jadi nanti yang 1 dulu, terus nanti dia akan di plus 1 gitu ya range-nya. Plus 1 berarti 2, plus 1 lagi 3, 4, 5, 6, sampai akhirnya 10 gitu. Jadi kalian nggak nulis 1, 2, 3 manual, tapi kalian cukup tulis aja 10, dia akan otomatis, oh oke, berarti angka pertamanya itu nanti 1, terus tambah 1, berarti angka keduanya itu 2. Nanti dia akan ngitung, oke kalau misalnya angka keduanya 2, berarti angka ketiganya 3, angka keempatnya 4 gitu kan, plus 1 sampai dengan 10, dan akhirnya saat semua angka itu ada, baru dijumlahin, pokoknya jumlah dari semua angka itu berapa. Kira-kira seperti itu ya. Kebayang nih ya, mudah-mudahan. Sekarang kita langsung ke flowchart dulu ya. Flowchart. Pertama adalah inisialisasi aksinya dulu ya. Inisialisasi aksinya gitu kan. Lalu kita pengen I itu adalah nanti harga minimum. Nah, jadi gini juga. Ini menarik ya buat kalian mungkin. Jadi kalau misalnya dalam pemrograman gitu ya, kalau kita nulis loop gitu ya, loop atau pengulangan ini biasanya tuh saya juga nggak tahu kenapa gitu ya. Ini kayaknya ya apa ya, sesama programmer gitulah ya, itu kita tuh melakukan ini tanpa apa ya, karena diajarnya ini gitu ya, jadi kebiasaan. Jadi kalau misalnya kita nulis sesuatu for gitu ya, misalnya for itu pasti pakai i gitu. While segala macam itu pasti pakai i. Jadi jangan apa ya, kalau misalnya kalian nanti saling kerjasama gitu ya, ya ibarat kata kalau zaman dulu tuh saya dulu bahkan contek-contekan gitu kan ya. Lihat tuh programmu kayak apa, caranya membedakan program satu dengan lain, misalnya tadinya dia for i sama dengan apa gitu kan. Nah, itu saya ganti jadi for a gitu. Nah, itu sebenarnya cara yang kurang baik untuk apa ya namanya, untuk dalam tanda petik nyontek program gitu atau saling cocokin program, karena for itu biasanya kalau untuk programmer itu secara otomatis tuh for langsung i gitu. While gitu ya, itu pasti langsung i. Kalau misalnya di Indonesia A, B, C, O, sebenarnya sama aja masalahnya ya. Karena sama-sama variabel, variabelnya juga akan keulang gitu ya. Cuman kelihatan banget bahwa kalau misalnya kalian bukan nulis for i atau misalnya while i itu
ini orang bukan programmer deh kayaknya gitu. Tapi ya ini cuma anekdot aja ya. Jadi kalau misalnya kalian mau saling lihat-lihatan gitu ya, saling ngecek-ngecek gitu kan, lihat programmu dong gitu-gitu. For itu adalah sesuatu yang kalian tuh nggak perlu ganti nanti variabelnya. Pokoknya kalau for udah langsung i aja. Oke, sorry kalau misalnya saya tiba-tiba suka ngomong anekdotal seperti itu ya, tapi mudah-mudahan itu memperluas wawasan kalian juga lah. Oke, jadi i di sini akan jadi si H- gitu ya. Kondisinya di sini adalah selama si I ini lebih kecil sama dengan H max gitu ya. Jadi kalau misalnya H maksimumnya 10 gitu misalnya, artinya saat dia 10 itu dia masih dianggap true gitu ya, masih dianggap true. Saat dia 11 baru dia dianggap false. Oke, selama I ini lebih kecil sama dengan H maksimum, dia akan jalan ke aksi gitu ya, karena dianggap benar. Aksinya ini yang akan kita kasih tahu, pokoknya lu ngapain gitu kan. Setelah aksinya selesai, I ini akan berubah jadi I plus 1 gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang, I-nya kalau misalnya dimulai dari 1 gitu ya, H max-nya itu 10, artinya saat aksi yang pakai I sama dengan 1 ini selesai, dia akan I tambah 1 gitu ya. Jadi dia akan I tambah 1, misalnya 2 gitu ya. Dia akan cek lagi ke sini. 2 tuh masih nggak sih? Masih di bawah atau sama dengan H-max nggak sih? Kalau masih benar, dia melakukan aksi lagi, lalu dia sini lagi, dan dia akan diulang-ulang terus gitu ya, sampai nanti H maksimumnya itu misalnya 10, dia 11, itu kan kecil sama dengan 10 ya. Artinya dia udah akan false gitu kan, bahwa dia itu tidak lebih kecil atau sama dengan 10, dan akhirnya di terminate. Selesailah program kalian. Konsepnya seperti itu ya, gitu ya. Oke, itu adalah flowchart. Bagaimana dengan pseudocode gitu. Jadi ini yang dikotakin ini adalah apa ya, peristiwa looping yang terjadinya gitu ya. Jadi dimulai dari sini for-nya, lalu ini adalah kondisinya gitu kan. Dan ini adalah yang diulang-ulangnya. Kalau misalnya dia sudah terpenuhi atau sudah tidak terpenuhi kondisinya, dia akan false dan dia akan selesai, terminate. Jadi terminasi ini adalah di luar dari loop programnya. Kalau pseudocode-nya sama sebenarnya. Jadi inisialisasi aksinya dulu ya. Lalu ini sebenarnya tulisan di ini ya, tulisan ala pseudocode tuh i-traversal gitu ya. Traversal tuh maksudnya kayak pokoknya dihitung bahwa H- sampai H-max gitu. Itu adalah istilah pseudocode untuk pengulangan dengan for gitulah kira-kira. Lalu aksinya apa dan akhirnya terminate. Kira-kira seperti itu. Makanya sebenarnya saya pribadi lebih suka flowchart ya, karena walaupun flowchart itu tidak mendekati kodenya, tapi dia itu masuk akal banget gitu ya. Kelihatan banget kalau misalnya ada salah tuh salahnya di mana, kita bisa lihat bahwa oh mungkin ini aksinya ada yang salah gitu ya, itu yang dibenerin. Atau ini mungkin yang salah, itu yang dibenerin dan lain-lain. Jadi flow-nya tuh kelihatan. Tapi kalau kalian lebih suka pseudocode, it's okay juga gitu ya, aman. Nah, Python-nya seperti apa? Python-nya itu ya pokoknya inisialisasi aksinya apa, lalu ini adalah bahasa Python-nya. For i in range-nya berapa gitu ya. Jadi i-nya itu selama i-nya itu ada di H minimum, lalu H maksimum plus 1 gitu ya. H maksimum plus 1 itu yang tadi itu. Kalau H maksimumnya 10, dia masih dikerjakan, tapi kalau udah H maksimum plus 1, 11 gitu ya, dia akan selesai. Lalu dilakukan aksinya berapa dan akhirnya terminasi gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang, I itu adalah variabel pencacahnya ya. Jadi itu merupakan pokoknya berapa kali dia keulang gitu ya. Jadi belum tentu I itu adalah angkanya sendiri, tapi I itu biasanya kayak lu mau ngulang 10 kali. I-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Lu mau ngulang 100 kali, artinya variabel apa pencacahnya itu 1, 2, 3, sampai 100. Gitu. Jadi belum tentu itu adalah angkanya, tapi ibarat kata nanti I1, I2, I3, I4, kayak gitulah kira-kira ya. Jadi dia bisa diulang berapa kali itu pakai I, tapi angkanya sendiri bisa misalnya I1-nya 1, I2-nya misalnya 2, I3-nya 4, I4-nya 8, tergantung nanti programnya seperti apa. Nah, H minimum adalah nilai I di awal loop, H maksimum adalah nilai I terakhir yang diproses. Jadi saat dia akan keluar di loop, saat H maksimumnya itu ditambah dengan 1, yang tadi dibilang ya. Jadi lagi-lagi kalau dia 1 sampai dengan 10, 10 itu masih diproses, tapi saat 10 tambah 1, dia langsung keluar dari loop. Selesai. Nah, setiap berulang, I itu akan ditambah dengan 1, ada increment-nya. Gitu ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke programmingnya ya. Jadi, saya akan keluar dari sini. Oke. Mudah-mudahan kalian sekarang lihat muka saya ya.
saya akan share screen, satu screen kayak. Jadi ini adalah kita akan masuk kita pakai idle aja lah ya. Saya udah nyoba-nyoba tuh VS Studio, cuman kayaknya untuk sekarang pakai idle aja lah. Lebih biar ada continuity gitu sama yang sebelumnya. Oke, sebentar ya. Kayak ini lagi pikir. Saya udah ngeklik kan? Oke, sudah klik. Oke, kita lupakan. Jadi kita bikin ya. Sekali lagi saya encourage kalian untuk ngetik. Oke, jadi kita akan bikin program yang jumlah angka tadi gitu ya. Programnya namanya jumlah angka. Jadi jangan lupa ya yang atas-atasnya ini karena akan berguna buat kalian ke depannya lah. Jadi kalian tuh nggak lupa program kalian ngapain, langsung lihat judulnya. Jadi dia akan ngitung berapa sampai dengan N dengan asumsi N lebih besar daripada 0 ya. Lalu kamus jangan lupa bahwa N itu misalnya dia harus integer, lalu I dan sum itu juga akan integer. Jadi dilihat dulu variabel kita tuh ada apa aja. Pertama ada N yang itu akan jadi input kita. Yang kedua adalah I ini yang akan jadi variabel pencacah kita, jadi akan ngulang-ngulang gitu ya. Lalu ada sum yang itu adalah nanti jumlahnya gitu ya. Itu yang akan jadi output terakhir. Oke, sekarang kita masuk ke algoritmanya. Algoritmanya N nanti adalah si input gitu ya, dan dia integer. Jangan lupa. Nah, ini adalah kita bisa bilang sebagai si inisialisasi. Inisialisasi. Lalu sum sama dengan 0 gitu ya. Jadi untuk variabel sum gitu ya, itu juga awalnya adalah 0. Inisialisasi. Kenapa dia disebut sebagai inisialisasi? Karena awalnya N-nya itu nanti akan berasal dari orang yang input. Dan awalnya jumlah bilangan itu masih 0, karena belum ada bilangannya, jadi 0. Jadi begitu nanti ada 1, sumnya 1. Begitu ada angka 2, sumnya itu 1 tambah 2, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, inisialisasinya sudah selesai, baru kita masuk ke bagian looping. Jadi, for I, ya, selama si I itu berada dalam range 1 sampai dengan N plus 1, tadi itu ya, jadi kalau N dia masih diproses, N plus 1 dia akan keluar dari loop gitu ya, kita minta, nah ini yang diperlukan. Satu hal yang kalian perlu ingat, seperti yang sebelumnya, kita perlu tabulasi gitu ya, atau saya lupa saya nyebutnya apa kemarin ya, tapi intinya yang spasi-spasi inilah, saya sebut sekarang tabulasi lah ya. Nah, tabulasi ini jadi kalau misalnya kalian print I gitu ya, karena sekarang kalian pengen I-nya itu ya angka yang kalian masukin gitu ya, jadi ini bisa disebut sebagai ini aksinya. Dan yang selanjutnya adalah sum-nya nanti akan jadi sum plus I gitu ya. Ini masih dalam aksi. Oke, jadi aksi ini akan diulang-ulang. Jadi kalian akan print 1, print 2, print 3, print 4, seterusnya, dan dia akan menghitung terus si sum-nya itu berapa. Tapi kita bisa lihat di sini yang di print itu cuma I-nya ya. Sum-nya itu belum di print. Sum itu di print saat si programnya sudah selesai. Jadi di sini print sum ya. Dan ini adalah terminasinya. Oke, kita save dulu ya. Kita bikin judul programnya sesuai lah ya. Program jumlah angka gini misalnya ya. Oke, mari kita mainkan. Ups, apa yang? Oh, titik 2. Sorry. Kebiasaan kalau di MATLAB tuh nggak pakai titik 2. Kalau di Python pakai titik 2 ya. Save. Jadi for I in range sekian, terus titik 2 dulu, baru nanti lakukan ini. Oke, mari kita mainkan. Kita masukin 10. Sorry, baru 10. Nah, yeay, programnya jadi. Iseng-iseng ya, misalnya kita ganti. Misalnya setiap sum-nya ini, print-nya saya taruh di sini nih. Jadi pokoknya print I, print sum, print I, print sum. Kira-kira kayak gitu ya. Saya save dan saya mainkan kembali. Kita masukkan angka 10 lagi.
Nah, dia akan gini. Jadi 1, 1, 2, 3, 3, 6, 6, 4, dan lain-lain gitu ya. Jadi lagi-lagi yang pesan dari saya di sini adalah tabulasi itu penting. Jadi kalau misalnya kalian giniin, itu arti programnya tuh udah beda. Kira-kira seperti itu untuk contoh yang pertama.